Halo guys, ketemu lagi dengan Awan. Kemarin seorang teman bertanya nih, dia mau mulai bisnis konsultan pajak, tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar aja guys, karena kan eh, Anda mungkin belum belum bekerja di konsultan pajak, Anda nggak pernah kerja di industri ini gitu. Kalaupun Anda pernah kerja, mungkin sudah lama gitu ya, ataupun Anda baru bekerja di situ gitu. Nah, kalau Anda seperti teman saya yang tadi itu, maka video ini khusus untuk Anda. Oke. Nah, by the way, gue juga tunjukkan video ini nih untuk para mantan pegawai KPK yang dipecat tuh katanya tuh, yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah gitu. Kenapa tidak jadi konsultan pajak, bro? Gitu kan? Nah, ini adalah pekerjaan yang cukup menjanjikan gitu, dan kalau Anda memang mau membela masyarakat, inilah tempatnya gitu. Jangan salah loh, konsultan pajak itu adalah salah satu profesi yang membela rakyat kecil dan menengah, guys. Gitu, jangan salah. Nah, buat teman-teman yang lainnya yang mau berbisnis, yang mungkin lu punya motivasi tinggi, lu pengen berbisnis, tapi lu nggak punya modal gitu, dan skillnya juga mungkin lu nggak punya gitu ya. Menurut gua, ini adalah salah satu dari sangat sedikit sekali pilihan yang bisa lu ambil, gitu guys. Dan ini bisa kaya loh, bisnis konsultan pajak itu, gitu. Walaupun bukan kaya raya yang luar biasa, gitu. Nah, gua sendiri adalah contoh nyata dari orang yang tidak punya apa-apa guys, dan mulai dari nol, gua nggak punya skill, nggak punya modal, nggak punya koneksi dan sebagainya, gitu. Gue betul-betul mulai dari nol dan gue membuktikan bisnis ini berhasil menyelamatkan hidup gua dan bertahan sampai hari ini, gitu guys. Nah, sebagai konsultan pajak baru ya, fokus utama Anda bukanlah mikirin izin. Oke guys, bukanlah mikirin ujian sertifikasi, bukanlah mikirin brevet ataupun urusan teknis lainnya gitu. Fokus Anda adalah bagaimana mendapatkan klien pertama Anda. Oke, klien kedua Anda, klien ketiga dan seterusnya. Fokusnya cuma satu, cari klien. Itulah tugas seorang konsultan pajak. Oke. Nah, bukan berarti gua mengatakan Anda tidak perlu izin gitu ya, bukan, salah guys. Seiring berjalannya waktu, Anda bisa memproses izin Anda. Nggak apa-apa, seiring berjalan waktu gitu. Tapi jangan jadikan tidak punya izin sebagai alasan untuk tidak memulai. Karena kan ujian sertifikasi itu setahun cuma ada 2 kali atau 3 kali gitu, 2 kali kalau nggak salah. Anda mesti nunggu 6 bulan lagi kalau mau ujian lagi, kalau kalau gagal gitu kan, ngabisin waktu gitu. Mulai aja langsung, oke? Nah, lagi pula di Undang-Undang HPP yang terbaru nih, izin praktek sudah tidak diperlukan, guys. Oke, udah nggak penting maksudnya. Oke, karena Anda bisa menjadi kuasa wajib pajak tanpa harus punya izin praktek lagi. Oke, ini sesuai dengan Undang-Undang HPP. Kuasa wajib pajak tidak wajib punya izin praktek konsultan pajak. Oke, so nggak ada alasan lagi untuk lu berhenti, untuk lu belum memulai, lu mulai sekarang. Oke. Nah, kalau Anda serius nih mau memulai bisnis konsultan pajak ya, Anda bisa ikut program pelatihan yang saya bikin, di mana saya membantu para pegawai kantoran untuk memulai bisnis konsultan pajak hingga bernilai 1 miliar per tahun, gitu. Tanpa harus berhenti bekerja, tanpa harus menguasai ilmu teknis accounting pajak gitu ya, pada awalnya gitu. Tapi program pelatihan gue ini masih dalam proses guys. Ini karena banyak sekali kurikulum yang mau dibikin, karena saya mau bikin yang terbaik buat Anda semua gitu. Mudah-mudahan di akhir bulan ini, karena ini sudah telat 2 bulan kayaknya deh. Kalau kalau nggak bulan ini ya bulan depan di launching lah gitu. Tapi kalau Anda sudah keberat nih pengen pengen mulai bisnisnya, nah dari sekarang nggak usah nunggu coachingnya, nggak usah nunggu program pelatihannya, langsung mulai sekarang guys. Oke? Nah video ini buat Anda. Oke? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk Anda memulai bisnis konsultan pajak. Oke, langkah-langkah ini adalah sesuatu yang pengalaman pribadi saya, bukanlah sebuah langkah yang eksak dan harus diikuti oleh semua orang. Tidak, ini hanya pengalaman pribadi dan orang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke, langkah satu, mindset. Mindset adalah awal dari segala kesuksesan dalam bisnis, guys. Ini adalah bisnis, maka perlakukanlah sebagai bisnis. Oke, lu akan terus berjuang sampai lu sukses. Oke, lu akan bekerja tanpa henti sampai lu betul-betul berhasil. Oke, tidak ada yang namanya jam kerja. Oke, kalau Anda kerja di kantoran ada jam kerja karena Anda dibayar atas jam kerja Anda. Tetapi dalam bisnis tidak ada jam kerja. Anda harus berjuang sampai Anda sukses. Oke. Kemudian 9 dari 10 orang yang Anda prospek, yang Anda telepon, Anda WA, Anda chat, Anda ajak ngobrol dan sebagainya menawarkan bisnis Anda, mungkin 9 dari 10 itu akan menolak tawaran Anda. Oke, it's okay.
Entah karena dia belum percaya dengan Anda, atau mungkin Anda ngomongnya belum benar, atau, proposal Anda salah dan sebagainya gitu ya. Pokoknya Anda harus bertanggung jawab penuh atas bisnis ini, guys. Oke? Anda tidak boleh menyalahkan siapapun yang lain apabila bisnis ini tidak berjalan dengan baik, gitu. Teruslah berjuang, teruslah berusaha memperbaiki diri, oke? Memperbaiki cara ngomong Anda, cara komunikasi Anda, memperbaiki proposal Anda, memperbaiki semua, jasa Anda gini ya, sampai Anda betul-betul sukses sesuai dengan target Anda, oke? Jangan emosi ataupun marah dengan orang yang tidak percaya dengan Anda, oke? Teruslah move on dan memperbaiki proposal Anda, oke? Gua sudah ditolak oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang dalam 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 karir gua berbisnis ini, terutama pada awal-awalnya, guys, gitu. Oke, sekarang sih orang cari gua, gitu. Tapi dulu ketika awal-awalnya, gua ditolak oleh banyak sekali orang, gitu. Itu hal yang biasa, hal yang normal dan Anda harus lewati masa-masa itu, oke? Intinya gini, mindset seorang businessman adalah sepanjang lu belum bangkrut, sepanjang lu masih bisa bernapas dalam bisnis ini, lanjutkanlah perjuangan Anda sampai Anda sukses. Gitu, guys. Kabar baiknya nih buat lu semua nih, Anda tidak perlu menghabiskan modal ratusan juta atau miliaran rupiah untuk memulai bisnis ini. Gitu, guys. Oke, Anda nggak perlu sampai berhenti kerja juga sih. Sedangkan peluang yang ada itu masih sangat lebar, guys. Peluang untuk industri jasa konsultan pajak di Indonesia ini masih sangat lebar sekali, gitu. Peluang Anda sukses di industri ini ya, menurut gua ya, masih jauh lebih tinggi dibanding semua industri jasa yang ada di Indonesia ini, gitu. Apalagi industri barang, udah deh, goodbye deh. Kalau Anda nggak punya pengalaman, jangan main di industri barang. Karena lu akan mati, lu akan kehabisan modal, kehabisan darah, dan sebagainya gitu. Oke. Langkah 2. Setelah Anda sudah punya mindset yang tepat gitu ya, cari partner konsultan pajak. Oke, boleh dibilang cari guru gitu ya, tapi yang lebih tepat cari partner konsultan pajak. Oke, partner ini adalah orang yang berpengalaman sebagai konsultan pajak yang berlisensi, minimal 1-2 tahun, guys. Oke, 1-2 tahun. Oke, di Indonesia ada ribuan konsultan pajak, guys. Termasuk gua sendiri nih, konsultan pajak. Anda bisa ajak mereka untuk berpartner, terus bagi hasil. Gitu, bagi hasil. Jadi klien dari lu kasih ke mereka, mereka kerjain, bagi hasil. Oke, idealnya sih menurut gua ya, yang fair adalah lu sebagai orang yang dapatin klien, lu dapat share 30%, si partner dapat 70%. Karena dia yang ngerjain teknisnya, guys. Oke. Dan gue menyarankan agar kalian bikin kontrak selama 2 tahun. Artinya selama 2 tahun ini dikerjakan bersama-sama, terutama oleh si partner Anda. Terus setelah 2 tahun, semua klien ini dikembalikan kepada Anda. Dan saat itu Anda sudah ready membangun tim untuk bisnis Anda sendiri, gitu, guys. Oke, Anda cari partner sampai ketemu partner yang seperti ini. Oke. Langkah 3, kontak calon klien Anda. Nah, inilah saatnya Anda mengkontak calon klien Anda. Anda perkenalkan diri Anda, bisa via chat, bisa via telepon, bisa via datangin orang juga boleh, email juga boleh, whatever lah. Pokoknya Anda memulai kontak pertama, first impression, oke, first contact. Oke. Anda katakan bahwa, "Oh, saya Awan, saya menyediakan jasa perpajakan dan akuntansi. Apakah di perusahaan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk jasa ini?" Gitu. Dia bisa jawab iya, bisa jawab tidak, oke? Tapi tujuan Anda adalah terus berusaha bertanya sampai Anda bisa berkomunikasi lebih lanjut kepada bosnya, langsung bosnya ya. Jangan bermain di level ke bawah karena Anda konsultan pajak langsung berhubungan dengan bos. Oke. Jika Anda sudah memiliki niche tertentu ya, niche atau curug pasar tertentu, contohnya Anda mau spesialis di industri kontraktor. Oke. Maka pertama kali yang Anda hubungi adalah kontraktor. Anda harus mendapatkan daftar dari kontraktor-kontraktor di seluruh Indonesia. Anda hubungi mereka satu persatu sampai selesai. Oke. Nah, Anda perkenalkan diri Anda berubah nih. Saya Awan, saya menyediakan jasa pajak dan akuntansi spesialis untuk bisnis kontraktor. Oke. Apakah perusahaan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk jasa perpajakan dan akuntansi? Gitu. Atau Anda bisa menggunakan pertanyaan lain nih. Ada banyak pertanyaan, Bos. Apakah perusahaan Bapak Ibu sudah menggunakan jasa konsultan pajak? Itu juga pertanyaan. Oke. Apakah pertanyaan lain ini ya, pertanyaan lain. Saya spesialis di tax amnesty 2022. Saya spesialis di tax amnesty 2022. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai tax amnesty 2022?
Ini trigger, guys. Oke, ada banyak sekali pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk men-trigger komunikasi lebih lanjut dengan calon klien Anda. Oke, usahakanlah terus bertanya, guys. Terus bertanya dan mendapatkan informasi lebih banyak supaya Anda tahu nih bagaimana kebutuhan si klien ini. Dia punya masalah apa yang dia butuh Anda untuk selesaikan. Oke, by the way, semua masalah yang terpikirkan oleh klien Anda sudah ada orang lain yang menyediakan solusinya. Anda tinggal mengcopy solusi yang orang lain punya ini untuk ke klien Anda. Oke, dalam dunia jasa tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa dikerjakan. Yang penting Anda tahu spesifik problemnya apa, maka Anda bisa menemukan solusi untuk mereka. Oke. Nah, saat ini yang sedang hot ini ya, yang sedang hot adalah undang-undang HPP, guys. Undang-undang HPP, lu pelajari luar dalam, satu persatu pasalnya Anda kuasain, guys. Oke? Ada banyak sekali kata spesifik yang bisa Anda gunakan sebagai trigger sehubungan dengan undang-undang HPP. Contoh, teks amnesti 2022. Ini udah pasti deh. Kalau lu spesialis di TA 2022 ya, Anda akan dihubungi oleh banyak orang dan setiap kali Anda ngomong ke orang, dia pasti tanya balik, "Oh, TA ada lagi ya? Oh, TA gimana sekarang? Tarifnya berapa? Kalau dulu gue ikut TA, sekarang boleh ikut TA lagi nggak?" Banyak sekali pertanyaan itu yang berulang-ulang dan Anda akan terus menjawab itu ke banyak orang sampai Anda terbiasa. Oke? Terus PPN naik 11%. Anda tanya ke klien Anda, "Bapak tahu nggak kalau tahun depan PPN berubah jadi 11%?" Pasti dia akan bilang, "Oh iya, 11%. Gimana tuh ceritanya?" Nah, Anda mulai menjelaskan, begitu. Oke? Terus tarif pajak naik satu level, 35%. Nah, Anda tanya, "Bapak tahu nggak kalau di undang-undang baru, pajak itu sudah naik level menjadi 35%? Kan dulu 30%, sekarang 35%." Oh, dia pasti tanya, "Oh, 35% ya? Mahal sekali." Nah, Anda mulai menjelaskan, "Oh, dari 0 sampai 60 juta nanti akan kena 5%, dari 62 sampai 250, 15%," gitu. Semua itu Anda bangun ceritanya, guys. Anda bangun ceritanya, Anda bangun supaya Anda terlihat eee, terpersepsi bahwa Anda adalah orang yang menguasai, gitu. Oke, tapi bukan teknis ya, guys, ini teori semua, guys. Anda tidak perlu menguasai teknisnya di awalnya, oke? Tapi kalau teori seperti ini kan ada di undang-undang, lu tinggal baca undang-undangnya, lu tinggal pahami, oke? Terus PPN final. Nah, gua sendiri belum belum paham mengenai PPN final, Anda bisa pelajari. Anda tanya, calon klien Anda ini, "Bapak sudah tahu belum kalau sekarang ada PPN final namanya?" Nah, pasti dia akan tanya jawab, tanya balik, "Apa tuh PPN final?" Nah, lu jelaskan, "PPN final tuh seperti ini, di undang-undang ngomongnya begini begini begini." Gitu. Oke? Nah, ini baru tahap pengenalan, guys. Baru tahap pengenalan, baru Anda menggali potensi-potensi dia butuhnya apa sih, jasa apa yang dia butuhkan, gitu. Oke? Terus ada lagi, UMKM gratis pajak sampai 500 juta omsetnya. Nah, ini baru banget dan banyak orang akan terdampak dari peraturan baru ini. Oke? Terus, semua kata-kata ini tuh bisa Anda rancang dalam berbagai pertanyaan untuk membangun komunikasi berkelanjutan dengan calon klien Anda, guys. Oke. Tujuan utama itu adalah untuk mendapatkan trust. Oke. Tujuan utamanya bukanlah untuk menyelesaikan masalah klien pada saat itu juga, bukan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun trust, membangun kepercayaan dari calon klien Anda ini kepada Anda. Oke, supaya dia mau nih menggunakan jasa Anda untuk keperluan akunting pajaknya dia. Gitu. Jadi trust adalah nomor satu di industri ini. Oke, langkah 4 betul ya. Oke. Setelah Anda berkomunikasi dengan dia, setelah dia mau membuka komunikasi dengan Anda, berkomunikasi, nah Anda perlu data profile dari customer ini supaya akurat nih untuk Anda bisa buat proposal untuk dia. Oke. Nah, beberapa hal yang sering saya tanyakan adalah gini. Nama PT-nya apa? Atau CV atau PT kan. Nama UP kontaknya siapa? Nomor HP kontaknya siapa? Apakah ini bosnya atau istrinya atau HRD-nya atau siapa gitu. Terus emailnya apa? Karena kan Anda mau kirim email proposalnya kan. Jenis usahanya apa? Apakah dia dagang? Apakah dia dagang buku, dagang komputer, dagang plastik, dagang handphone atau apa gitu. Kalau ada jasa, jasa konsultan, jasa pengacara, jasa fotografi, jasa apa gitu ya. Anda harus tahu jenis usahanya apa. Oke, karena Anda akan bisa mengetahui tingkat kerumitannya apa. Seorang bisnisnya importir akan berbeda dengan seorang yang distributor. Gitu, itu jauh berbeda. Terus rata-rata omset setahunnya berapa? Nah,
Kalau dia perusahaan baru, dia kan bingung omsetnya berapa karena dia belum tahu kan. Anda bilang proyeksinya deh kira-kira maunya berapa omsetnya. Nah, kalau dia sudah perusahaan berjalan, dia pasti tahu dong tahun lalu omsetnya sekian atau dari Januari sampai bulan ini sudah berapa omsetnya. Oke? Maka Anda akan bisa tahu rata-rata omset dia berapa setahun. Kenapa Anda perlu tahu ini? Pertama, lu bisa tentukan dia PKP atau bukan. Oke? PKP lebih sulit dibanding non PKP. Iya dong. Non PKP boleh dibilang jauh lebih mudah dibanding yang PKP. Oke? Pertama mengenai PKP. Yang kedua, semakin besar omsetnya, semakin rumit ini bisnis. Semakin rumit ini perusahaan. Semakin besar skala bisnisnya. Oleh karena itu, akan berbeda jasanya dengan yang lebih kecil perusahaannya. Itu guys. Oke? Terus Anda sering sekali saya bertanya, accounting report, laporan accounting, dibikin oleh internal atau konsultan yang kerjain. Loh, Anda mungkin bertanya, kita kan justru jasa konsultan pajak, jasa akunting dan pajak, kenapa kita bertanya seperti ini? Karena gini, ada perusahaan yang sudah ada accounting internalnya. Anda jangan mau menggantikan orang yang ini, berarti kan Anda suruh dia pecat dong. Tidak, oke? Kalau dia sudah punya accounting internal, tugas Anda adalah mereview. Oke, kita mereview kerjaan accounting internal ini. Oke? Gitu. Jadi kalau mau kita kerjain, oke. Kalau dia sudah ada orang, kita memberikan jasa reviewnya. Oke. Terus laporan pajak bulanan dan tahunan, apakah internal atau konsultan yang kerjain? Nah, tadi kan accounting, sekarang pajak. Nah, ada orang perusahaan yang sudah ada pajak internalnya, dia mau kerjain sendiri, kita mereview. Ada orang yang pajaknya itu mau kita kerjain semua. Itu is okay. Oke. Terus jumlah pegawainya berapa? Nah, kenapa gue perlu tahu jumlah pegawainya? Karena kan pajak itu kemungkinan besar gue yang kerjain. Kita yang kerjain maksudnya. Oke? Jumlah pegawainya makin banyak akan semakin susah ngitungnya. Jumlah pegawai semakin sedikit akan semakin mudah ngitungnya. It's very simple. Okay? Terus jumlah item barang, jumlah supplier, jumlah customer. Kenapa gue pengen tahu ini? Jumlah item, customer, dan supplier akan menentukan seberapa banyak transaksi dia. Gitu. Oke, selama sebulan. Oke, semakin banyak transaksi, semakin rumit. Tapi semakin sedikit transaksi, semakin mudah. Gitu. Oke. Rata-rata invoice per bulan juga gue pengen tahu. Karena orang yang toko online itu bisa 1000-an per bulan invoice-nya. Kecil-kecil barangnya. Dikit-dikit gitu ya. Terus, apakah ada admin internal untuk input ke Excel? Nah, Anda kan akan menyediakan sebuah data Excel, buku bank, buku kas, buku pembelian, buku penjualan, untuk dia input. Setelah dia input, Anda olah ke software internal accounting Anda untuk dijadikan laporan accounting. Oke? Oleh karena itu, butuh admin dia untuk menginput ke Excel. Kalau dia tidak punya admin, maka semua dokumen kertasnya itu dibawa ke kantor Anda yang menginput kertas itu ke software Anda. Oke, ini kan akan beda jasanya. Oke. Terus apakah sudah ada software untuk cetak invoice? Nah, ada perusahaan yang sudah punya software untuk cetak invoice. Kalau belum ada, langsung kita tawarkan accounting software. Oke, bisa Accurate Online. Accurate, kalau gue pakai Accurate Online, bisa pakai Journal ID dan sebagainya. Bisa pakai Zahir dan sebagainya. Oke. Langkah 5. Tadi kan profil sudah dapat nih. Anda sudah tahu profilnya. Nah, siapkan dan kirim proposal Anda via email. Oke, jangan pernah langsung deal harga via telepon ya guys. Itu tidak profesional. Anda harus kirim proposal yang resmi. Ada poin-poinnya, ada pasal-pasalnya. Oke. Nah, terus Anda kabarin nih via WA bahwa Anda sudah kirim proposalnya. Oke. By the way, mengenai price list guys, atau harga jasa gitu ya. Berapa harga yang perlu Anda tawarkan kepada klien Anda perlu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan ini. Gitu guys. Jangan sampai kemahalan, tapi jangan juga terlalu murah. Oke. Lebih baik sih konsultasikan dengan partner yang sudah berpengalaman. Gitu guys, akan lebih baik. Oke. Langkah 6. Follow up. Oke, Anda sudah kirim proposalnya. Jika dalam 2 hari dia tidak menghubungi Anda, maka Anda yang hubungi. Gitu. Follow up maksimal 2 kali, guys. Kalau gue sih maksimal 2 kali. Atau 1 kali cukup kalau dia langsung menolak. Tapi kalau 1 kali gue tanya, dia masih belum jelas, belum memberikan kepastian, gue follow up kedua kali. Oke. Setelah 2 kali tidak memberikan kepastian, gue buang. Oke. Kemungkinan dia nggak percaya sama gue, atau dia sudah punya konsultan lain, atau
dia nggak cukup budgetnya dan sebagainya, gitu. Oke. Nah, dalam follow up ini, lu bisa bertanya nih, Pak, bagaimana proposal kemarin? Apakah ada yang bisa apa yang masih perlu dipertanyakan, gitu? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan, gitu ya? Nah, kalau dia bertanya, berarti dia interest, dia ada ketertarikan dengan Anda. Kalau dia tidak bertanya, atau dia bilang nanti-nanti dulu, kemungkinan pertama dia lagi sibuk, kemungkinan kedua dia nggak mau sama Anda. Oke, jangan dipaksa. Oke, ini bisnis jasa, ini bisnis jangka panjang, guys. Anda jangan pernah memaksa calon klien Anda untuk bersama Anda. Oke, karena trust. Kalau dia nggak percaya, nggak usah dimulai. Oke. Nah, jika terjadi kesepakatan, maka proposal disetujui dan Anda mulai bisnisnya, mulai kerjain klien ini. Oke, ingat teman-teman, pajak dan accounting dikerjakan di bulan berikutnya ya. Jadi kan data pajak bulan ini dikerjakan bulan depan, data accounting bulan ini dikerjakan bulan depan. Oke, maka invoice Anda juga dimulai pada bulan berikutnya. Oke, paham dong ya? Kalau nggak paham, tolong ketik di komentar aja, nanti gue akan jawab, atau Anda bisa hubungin saya langsung nanti di www.ta2022.com. Oke, langkah 7, mulai bekerja, mulai kerjain. Oke, saya sangat menyarankan Anda nih kembali lagi uh, untuk berpartner dengan seorang konsultan pajak yang sudah berpengalaman, guys. Oke, supaya Anda nggak blunder, nggak sampai salah mengerjakan pekerjaan teknisnya, gitu, guys. Dan sebenarnya kan fokus Anda itu adalah untuk terus mencari klien baru, guys. Oke, klien baru dan klien baru itulah fokus Anda. Oke, fokuskanlah waktu Anda nih pada tujuan yang berhubungan dengan tambahan income, gitu. Yaitu marketing klien baru. It's very simple, gitu. Jangan habisin waktu lu untuk kerjain urusan teknis. Itu akan sangat mabuk sekali kerjain teknis. Gua aja nggak ngerjain teknis, gitu, guys. Karena semua gua delegasikan ke pegawai, ke staff yang kerjain. Oke? Nah, terus Anda bikin grup WA. Grup WA itu isinya klien, si bos, staffnya si klien, terus Anda, terus staffnya Anda, atau partnernya Anda, dan staffnya partner Anda. Oke? Jadi mereka berkomunikasi di situ semua. Jangan direct, oke? Jangan sampai si pegawai direct komunikasi dengan si bos atau si klien tanpa sepengetahuan Anda, tanpa sepengetahuan partner. Karena mereka bisa salah ngomong, kita nggak tahu. Bahaya sekali, guys. Apa yang mau diomongin, ngomongin di grup supaya Anda tahu. Kalau si customer salah ngomong, si staff kita salah ngomong, Anda langsung cut, langsung perbaiki. Gitu. Oke? Nah, tadi kan di proposal Anda akan meminta data-data perusahaan, seperti aktenya, domisilinya, SK Menkumhamnya, NIB-nya, dan sebagainya gitu ya. Semua data itu seperti NPWP, KTP, dan sebagainya diminta ke klien, tunggu emailnya, tunggu dia email data itu ke Anda. Oke? Setelah emailnya masuk, buat EVIN, kalau belum punya EVIN. Kalau sudah ada EVIN, mintakan EVIN-nya juga, supaya Anda bisa masuk ke DJP online. Oke? Lanjut, langkah 8. Udah langkah 8 ya? Lapor pajak bulanan. Nah, langkah 9, laporan akunting bulanan. Oke, langkah 8 ya, lapor pajak bulanan. PPh 21 untuk gaji karyawan. PPh 22 kalau ada impor. Tapi nggak usah lapor deh 22, tinggal bayar doang. PPh 23 kalau dia menggunakan jasa dan dia potong PPh 23. PPh 4 ayat 2 kalau ada sewa. Kalau ada dividen. Apa ayat 2 apalagi tuh final. Sewa, dividen, jual beli tanah dan bangunan. Oke. PPh 25. PPh 25 adalah cicilan 1/12 dari kurang bayar SPT tahunan tahun lalu. Oke, PPh 25. Anda mesti paham ini. Kalau Anda tidak paham, serahkan kepada partner Anda, guys. Oke, jangan lu mulai teknisnya. Jangan belajar teknisnya kalau Anda nggak paham. Oke, sambil bisnis ini berjalan, Anda belajar. Oke, tapi jangan belajar dulu, baru mulai cari klien. Nggak jadi. Ini bisnis akan gagal. Oke, percaya sama gua. Oke, kalau lu nggak paham teknis, jangan belajar teknis dari sekarang. Serahkan kepada partner yang kerjain. Anda fokusnya belajar marketing, belajar ngomong dengan klien, belajar membuat proposal dengan baik, belajar untuk komunikasi dengan lebih baik. Oke, jangan fokus ke teknis. Ini sangat berbahaya karena teknis itu banyak sekali masalahnya. Oke, ISPT-nya error, DJP online-nya error, database PPN-nya error, segala macam, sertifikat elektronik, segala macam. Aduh, pusing. Oke, serahkan kepada staff Anda atau partner Anda. Oke,
Terus setelah PP25 ada PPN, seperti biasa. Oke. Sekali lagi guys, gue sampaikan kalau Anda belum berpengalaman dan tidak yakin dengan kerjaan teknis, serahkan kerjaan teknis kepada partner Anda, oke? Atau staff Anda. Anda hanya fokus untuk review saja sambil belajar gitu lah ya. Lu review kerjaan dari partner ini. Oke. Langkah 9, laporan accounting bulanan. Oke. Anda harus pakai software ya guys, jangan pakai manual ya. Software itu bisa Excel. Excel itu maksudnya Excel yang sudah jadi, sudah ada template-nya gitu laporan keuangan. It's okay. Bisa pakai Accurate Online, bisa pakai Journal ID, bisa pakai Zahir, Zero Accounting, dan sebagainya. Kalau gue pakai Accurate Online, oke? Kalau teman-teman mau pakai Accurate Online, bisa hubungin gue. Terus, Anda menjurnal dong, oke? Anda menyiapkan Excel-nya untuk buku kas, buku bank, penjualan, pembelian, aset, dan modal. Oke? Anda siapkan Excel-nya, kalau gue sih pakai Google Sheet. Kalau Anda bisa pakai Google Sheet juga lebih baik. Oke? Nah, klien Anda mengisi ke dalam buku-buku ini di Excel, terus Anda jurnal gitu. Jadi tiap awal bulan si klien kasih data-data ini ke Anda menjurnal dan membuat laporan accounting-nya. Gitu guys. Oke? Sekali lagi gue kasih tahu, serahkan ke partner Anda kalau Anda tidak paham di sini. Oke, jangan belajar teknisnya, pusing. Sambil berjalan waktu sambil belajar teknis. Oke. Kemudian hasilkanlah neraca dan laba rugi. Tidak perlu cash flow, nggak perlu ekuitas dan lain-lain, hanya neraca dan laba rugi. Kenapa? Pajak hanya minta dua ini. Dan hanya dua inilah yang perlu kita kuasai. Klien juga pusing, klien cukup menguasai dua ini aja. Oke? Nah, langkah 10. Nah, laporan pajak dan accounting Anda perlu Anda kirim dengan pada file PDF lengkap kepada email klien Anda setiap bulan, guys. Saran gue setiap bulan. Ada konsultan pajak yang ngerjain per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Kalau gue bikin per bulan. Karena gue mau bikin laporan yang rapi dan konsisten setiap bulan. Gue nggak mau bikin laporan per tahun gitu. Akan pusing nanti di awal tahun. Oke. Terus, jika ada PPN-nya, maka kirim laporan lengkapnya di akhir bulan ya, bukan di tanggal 20. Jika tidak ada PPN, maka laporan accounting, pajak accounting-nya itu dikirim tanggal 20, bulan berikutnya. Oke, paham ya? Oke, langkah 11, kirim invoice setiap tanggal 20. Oke, tunggu dibayar sebelum akhir bulan gitu. Jadi tanggal 20 lu kirim invoice, ya mudah-mudahan dibayar sebelum akhir bulan ya. Harusnya sih sebelum akhir bulan lah gitu ya. Itu aja sih guys, itu cycle-nya, full cycle-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu dari pelajaran yang saya bikin di program pelatihan gua. Di program pelatihan gua nanti semua file-filenya kayak Excel-nya semua sudah ada template-nya. Gua akan kasih semua untuk Anda bisa mulai untuk klien Anda. Gitu. Sekarang gua belum bisa kasih karena datanya masih belum lengkap gitu guys. Daripada gua kasih tapi berantakan kan, mending nanti di coaching itu, di program itu akan lengkap semua file-filenya, semua template sudah jadi semua. Bisa Anda langsung aplikasikan, gitu guys. Tapi kalau Anda mau mulai sekarang, bisa langsung cari partner yang sudah berpengalaman. Beres, gitu. Oke? Fokuslah pada marketing, gitu guys. Oke? Jadi, nyawa seorang konsultan pajak itu ada di marketing, guys. Bukan di teknis. Banyak sekali orang pinter, orang jago accounting pajak, tapi tidak punya klien. Karena apa? Karena tidak jago di marketing. Nah, Anda kalau mau jadi konsultan pajak, fokus itu cuma satu, menguasai marketing. Oke? Bisa ngomong dengan klien, komunikasinya bagus, bisa membuat proposal, bisa memberikan penawaran jasa yang baik, dan pada akhirnya memberikan jasa yang terus-menerus setiap bulan dan setiap tahun yang memuaskan klien Anda. Oke? Maka lu akan jadi konsultan pajak yang kaya raya, guys. Oke? Kaya. Maksud gua kaya, ya Anda akan punya harta miliaran. Itu sih. Oke, itu aja guys. Semoga membantu ya. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya di komentar aja di sini. Kalau Anda mau tanya-tanya mengenai TA Amnesty, boleh langsung ke www.ta2022.com. Oke, terima kasih. See you.